Selamat siang semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Fresilia Regina. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol hal yang lebih mengharukan, lebih bisa membuat ibu-ibu itu menjadi lebih kuat ya dengan berbagi. Saya kedatangan dua pasien saya di sini, ibu-ibu cantik yang mau bercerita tentang anak mereka. Semoga memberikan penguatan buat teman-teman yang nonton. Iya, yang pertama dulu silahkan perkenalkan namanya. Halo, nama saya Vera. Saya adalah seorang ibu dari penyandang Down syndrome. Anak saya sekarang berusia 5 bulan, bernama Nusaibah. Iya, oke. Anaknya baru satu ya? Baru satu. Baru satu. Oke, silakan. Satu-satunya. Iya, halo semuanya. Saya Levina. Saya anaknya ada dua. Yang pertama normal, anak saya namanya Gracella. Yang pertama udah umur 7 tahun, Dok. Yang kedua ini memang dari lahir ada kelainan, umurnya setahun lebih sebulan, namanya Luisa. Iya, namanya Luisa, udah 13 bulan ya? Iya. Ya, jadi yang satu masih 5 bulan, yang satu udah 13 bulan. Yuk, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, sebenarnya kita mau ngobrol ini. Kalau untuk Bunda Vera, ketahuan Down syndrome tuh dari di dalam perut? Atau pas lahiran baru ketahuan? Gimana ceritanya? Karena dari awal kehamilan itu saya kebetulan periksa dengan dokter Veto. Oh, udah periksa ke dokter Veto. Udah dari awal Waktu itu kehamilan. kenapa bisa sampai ke dokter Veto? Karena anak yang pertama dan lama ini PO-nya ya, Dok ya. PO-nya lama? PO-nya lama. PO dari 2013 baru di ACC itu 2023. Jadi 10 tahun nih nunggunya. Oh, jadi Bunda Ya. Vera ini menunggu 10 tahun baru baru hamil. Baru hamil. Karena nunggunya susah, jadi langsung ke Veto gitu ya, ke Veto maternal. Iya. Langsung ke dokter Veto usia 3 bulan. Dokter Veto itu agak curiga karena tebal MT-nya di atas rata-rata gitu. Terus beliau menyarankan untuk tes NIPT. Iya, NIPT ya. Tes betul. NIPT adalah tes yang dilakukan untuk menentukan adanya kelainan genetik Betul. pada calon bayinya ya. Jadi Betul. NIPT itu dilakukan pada saat ibunya lagi hamil ya, untuk lihat kelainan genetik bayinya. Iya, terus Dan hasilnya itu high risk trisomy 21. memang udah langsung high risk Betul, trisomy 21. betul. Waktu tahu itu gimana? Kecewa reaksinya? lah, Dok, pasti sedih, terus lebih ke menyalahkan diri sendiri gitu ya, kenapa ini bisa terjadi gitu. Campur aduk lah ya, cuman memang saya nggak terlalu memikirkan maksudnya saya nggak terlalu memikirkan yang dipikirin banget gitu. Jadi ya udahlah, karena terus sampai pernah coba jadi setiap bulan itu selain ke dokter yang saya biasa kontrol, saya juga karena mungkin ada penolakan ya, jadi saya kontrol juga ke dokter-dokter lain. Ya jadi kayak siapa tahu bukan. Betul, gitu ya, siapa tahu salah bawa diagnosis. padahal ini Iya. diagnosisnya sudah high risk trisomy 21 ya, tapi saya nyobain lagi ke dokter lain seminggu sebulan itu mungkin sampai ada 4 dokter yang saya kunjungi. Jadi nyari lagi ke dokter USG ini. itu teh ceritanya. USG. Karena mungkin bisa ada penolakan gitu ya, Wajar nggak banget menerima gitu kalau ini harus trisomy 21 gitu. Jadi Iya sampai sih. iya sebulan itu sampai 4 dokter saya, terus itu tuh berlangsung sampai kehamilan ke-6, ke-7, ke-8, jadi nyari lagi dokter Veto, nyari lagi dokter ini terus dikunjungin terus gitu. Sampai ada siapa tahu ada secercah harapan ini teh bukan Ya, gitu betul, ya. betul. Karena memang kan anak yang dinantikan. Betul. Terus cucu pertama juga. Dari kedua-duanya. Enggak, dari suami saya udah ada yang lain, tapi dari ibu saya cucu pertama. Jadi sangat memikirkan, ini gimana ke depannya ya. Terus saya sampai mikir gini, kalau misalkan Saibah mungkin nggak lahir dari saya, kemungkinan nggak akan seperti ini gitu. Jadi masih banyak rasa bersalah. Iya, pastilah kalau ibu-ibu kan pasti gitu ya. Pasti saya lagi hamil nih, saya makan apa nggak sih? Betul. Saya Yang terbaik ya, Dok. melakukan apa nih gitu sampai anak saya kok kena begini gitu. Betul. Sempat baca-baca dan segala macam juga. Menghindari. Jadi kesininya malah menghindari. Dokter kan selalu bilang ya, cari ya ini bacaan ini. Jadi dokter Vetonya itu dokter Yogi ya. Dokter Yogi menyarankan, Bu ini baca ini ya, ada materi ini harus dipersiapkan biar nanti kita setelah lahir lebih siap. Malah tapi saya nggak baca gitu. Iya, karena Saya nggak mau mikir ke situ gitu. Makanya cari dokter lain meskipun tetap aja ke dokter Yogi balik lagi. Meskipun
tetap ke dokter itu balik laginya. Jadi tapi diselingin sama itu pasti seminggu kemudian cari lagi yuk dokter yang lain, cari lagi yuk, seperti itu. Pernah mencari nggak sih pengobatan alternatif gitu, misalnya lagi hamil, diapain gitu supaya jadi anaknya sehat gitu? Pernah nyari ke kayak gitu atau ada orang yang ngomong misalnya gitu? Enggak sih, karena saya pikir memang kan ini tuh kelainan genetik Ya. bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat gitu. Jadi memang harapannya doa sih sebenarnya. Terus memang penolakan itu, penolakan yang terjadi itu ya nyari dokter yang mudah-mudahan ini bilang enggak nih gitu. Tapi kan karena memang hasilnya sudah high-risk gitu ya, memang dokter yang lain juga menyatakan yang kemungkinan Down syndrome. Bapak gimana waktu itu suami? Suami lebih menguatkan, nggak apa-apa lah, mungkin kemungkinan juga enggak, dia juga melakukan penolakan mungkin kayak gitu. Makanya kita nggak pernah ngobrolin, tidak pernah menyiapkan apapun. Jadi ya udahlah gimana ntar Gimana aja nanti gitu ya. nggak pernah nyari misalkan kalau Down syndrome itu setelah melahirkan harus seperti apa, nggak pernah nyari misalkan karakteristiknya seperti apa, saya nggak pernah nyari sama sekali selama kehamilan. Jadi masih semoga bukan Bukan, waktu iya. pas lagi Betul, lahir gitu ya. betul. Ya itu reaksi yang normal banget kalau seseorang didiagnosis dengan apa ya, pengennya kan kalau hamil tuh ya lahirannya semuanya normal Betul, gitu kan. betul. Begitu ada pasti kita akan berusaha mencari. Nah sekarang Bunda Levina gimana ceritanya? Iya, kalau saya sih dari awal hamil dok sama sekali nggak ada diagnosa apa-apa. Jadi dari selalu dokter dibilangin kandungan. sehat gitu ya? Iya sehat. Tiap kontrol juga bagus, perkembangannya bagus dan nggak ada apa-apa. Jadi saya nggak sama sekali menyangka gitu dok, ternyata pas lahir itu anak saya ada kelainan gitu. Jadi kagetnya lebih kaget lagi gitu ya, karena Kaget banget sih kaget dok. banget. Iya, dan kan mungkin kalau misalkan udah tahu dari pas di kandungan mungkin lebih bisa di mentalnya lebih siap ya, apa dan yang harus dicek, dilakukan. dicek apa dan segala macam, diobatin dulu gitu ya dok ya. Ini sama sekali nggak ada, kata dokternya nggak ada ke arah sana, jadi saya pun nggak menyarankan untuk cek lebih dalam lagi gitu. Pas lahiran saya senang banget sih karena yang kedua ini lancar banget dok. Waktu yang pertama kan cukup susah gitu ya, lama gitu prosesnya. Apanya? Pembukaannya. Oh, lahir normal jadi pembukaannya Iya, ya. iya, lahir normal. Yang kedua ini saya tuh kontraksinya jam 4 subuh waktu itu. Lalu jam 5-nya langsung yang rutin banget dan cepat, langsung saya saat itu bangunin suami dan langsung ke rumah sakit gitu dok. Iya. Lalu pas dicek itu udah langsung pembukaan 6 katanya dok. Dan selang 2 jam lahiran gitu dok. Dokter Edwin datang langsung lahiran gitu dok. Dan cepet banget sih waktu itu, bener-bener saya senang gitu karena kayaknya istilahnya cuma sekali ngeden tuh langsung keluar gitu dok. Jadi sakitnya nggak lama-lama gitu Iya, ya. nggak lama-lama dan bagus gitu, lancar. Anaknya juga nangis bagus. Tapi memang ada something yang dirasa aneh, itu ada bercak-bercak merah di kulitnya. Tapi itu pun katanya samar katanya gitu. Jadi saya nggak menyangka yang aneh-aneh juga sih waktu itu dok. Iya. Nah terus mungkin bisa lanjut cerita lagi. Waktu itu kan aku juga waktu itu langsung lihat terus memang banyak bintik-bintiknya ya. Iya. Jadi Bunda Levina ini, Luisa ini waktu lahir memang di seluruh tubuh kulitnya tuh kayak pasien demam berdarah ya. Jadi ada bintik-bintik kayak PTHI kita bilang. Jadi dia bintik-bintik di seluruh tubuhnya banyak banget. Sampai kita cek darah ya langsung ya waktu itu. Ada ruang biru-birunya Ada juga ruang gitu ya dok biru-birunya ya. juga ya. Waktu pas lahir itu sama sekali nggak ada tuh, jadi kayak samar aja gitu dok. Besoknya lebih banyak dan lebih terlihat lebih ya. kelihatan, iya. Kemudian kita cek lab. Iya, sorenya itu kan saya lahiran subuh, udah gitu sorenya itu suami saya dipanggil sama suster tuh, katanya ada mau didiskusiin sama dokter. Ya kami kaget gitu, nggak nyangka kenapa gitu tiba-tiba dipanggil, wah something happen nih gitu maksudnya, kenapa, dan kami bertanya-tanya gitu. Lalu kan karena ada tanda-tanda itu jadi harus cek darah waktu itu ya dok ya, cek darah dan diketahui hasilnya ternyata trombositnya sangat rendah ya dok ya. Waktu itu berapa ya? Waktu itu
Berapa belas ribu ya? 50-an. Iya, 50-an ya dok ya. 50 ribuan Iya, ya. 50 ribuan. Normalnya itu 200. 200-an, Iya, betul. dan sangat rendah berarti kan. Jadi langsung pindah ke unit NICU ya. ke intensive care. Jadi tadinya lahiran normal di kamar bayi, kita pantau karena merah-merahnya tambah banyak, kemudian ada kebiruan juga. Kita khawatir memang trombositnya rendah atau gangguan pembekuan darah, sehingga kita melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan hasilnya memang trombositnya rendah ya. Iya. Jadi waktu itu langsung masuk ke NICU. NICU. Iya. Terus dicek apa aja tuh? Waktu itu kita ngecek segala macam ya, karena trombosit rendah tuh ada resiko untuk perdarahan otak. Terus ya kan, jadi kita ada USG ya waktu itu ya. Iya, Kemudian ada USG kepala ya. Betul. Waktu itu ya. Kemudian ada pemeriksaan darah, pokoknya kasihan banget, jadi bayi baru lahir tapi ambil darahnya kayaknya banyak banget ya. Iya. Berulang lagi, ambil Iya, lagi. dan kan harus ditransfusi kan dok waktu Iya. itu, ditransfusi dan perlu secepatnya gitu. Kami lagi mencari, waktu itu suster bilang kami lagi mencari tapi belum dapat gitu, dan kami bingung gitu, maksudnya bayi baru lahir harus ditransfusi, nggak pernah ada di bayangan kami gitu dok. Harus bagaimana gitu, cari langsung kami cari tapi Cari donor maksudnya cari ya? donor dan apa harus dari kami dan suami mungkin bisa juga gitu atau keluarga yang lain, tapi itu juga kan butuh proses ya dok ya, nggak langsung bisa ditransfusi. Kami lumayan panik juga sih waktu itu gitu, tapi ya puji Tuhannya nggak berapa lama subuh waktu itu dikabarin bahwa udah dapat gitu darahnya Si gitu, trombositnya ya iya, untuk ditransfusikan. iya betul. Waktu itu gimana rasanya? Waktu kayaknya kan berharap tuh habis lahiran kayak plung udah Ya. terus besok pulang gitu kan biasanya ya. Betul, dan saya bisa peluk gitu, bisa susuin langsung gitu seperti anak pertama gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu, harus langsung masuk NICU dan waktu saya nggak bisa nyusuin langsung juga. Saya benar-benar kaget sih dan khawatir aja gitu, bagaimana ini ke depannya gitu kan dok. Kami sangat langsung browsing juga cek mengapa seperti itu gitu, dan masih bingung juga kan dok, itu belum ada gambaran kenapa gitu, sampai waktu itu saya juga dicek darah dan ternyata kan ada dicurigai yang CMV itu kan dok, Sitomegalovirusnya iya, positif virus ya. sitomegalovirus itu gitu. Dan langsung kami browsing CMV itu gimana sih, langsung ya kami juga khawatir gitu, oh ternyata CMV itu bisa menyebabkan bayi itu penglihatannya terganggu, pendengarannya, dan mungkin bisa ke keterbelakangan intelektual, perkembangan motoriknya segala macam gitu dok. Jadi kami sangat nyampur aduk banget dan sangat sedih sih gitu waktu itu, dan saya juga bingung. Saya merasa kenapa ya, maksudnya iya sama sih, saya juga nyalahin diri sendiri gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu, apa saya makannya jorok atau saya nggak menjaga kebersihan gitu kan, enggak juga gitu kan. Gitu ya, memang waktu pas hamil saya nggak tahu kenapa sih yang anak kedua ini seneng ngemil banget sih dok. Jadi ngemil yang micin gitu ya. Itu emang menambah kenyamanan sih memang. Iya. Betul. Apa karena itu gitu ya, kayak nggak bisa terima aja, dan kedepannya gimana gitu maksudnya. Seperti itu sih. Nah pas kan kita waktu ketahuan sitomegalovirus kongenital itu kan ada resiko kemana-mana ya. Iya. Kan dokternya nggak langsung semua tuh hari itu, jadi hari ini mau cek mata, nungguin hasilnya tuh gimana rasanya? Benar-benar cuman bisa berserah sih dok. Aduh Tuhan tolong supaya jangan sampai gitu, maksudnya kasihan nih misalnya kan pertama-tama waktu itu cek apa dulu ya, ya mata udah gitu, saya pokoknya kayak hidup tuh hari demi hari tuh kayak lambat banget, maksudnya kayak nungguin hasilnya tuh sampai nangis, sampai berdoa gitu, bagaimana supaya mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa gitu. Dan hasilnya waktu kan kita cek mata nggak ada kelainan ya? Iya. Cek USG jantung juga nggak ada kelainan ya? Iya, lancar dok. USG otak juga aman ya? Nggak ada masalah kan waktu itu? Cuman ya itu, nunggu hasil
Kan USG itu nggak langsung ya, dokternya periksa, terus kan nungguin, terus ini ada kelainan apa enggak. Nah, Dan itu kan diambil darah terus dok. Iya. Itu yang saya bikin, saya aja kalau diambilin darah kan maksudnya sakit gitu ya. Ini bayi gitu yang mungkin sehari bisa diambil darahnya berapa kali gitu kan dok, untuk cek darah terus gitu. Pernah nggak sih mikir mama aja yang sakit gitu? Pernah lah, Iya, mending kayak pasti. gitu aja sih sebenarnya ya. Iya. Kalau itu mending saya aja gitu. Betul, ya. betul. Kalau anaknya mah Sehat nggak usah lah, gitu iya, ya. betul. Jadi ibu makan pengennya gitu. Pengennya pasti. Lanjut ya, kita ngobrol-ngobrolnya. Kan tadi waktu hamil masih dalam tanda kutip denial ya. Iya, Kalau betul. bisa mabukan, sing bukan. Begitu lahir, Masih tetap. Apalagi ternyata Nusaibah lahir dengan PJB 3 mili. ada kelainan Ada jantung kelihatan bawaan. jantung bawaan 3 mili. Ketahuannya itu pas lahir dia ngedot minum susu itu biru. Biru. Terus ternyata diperiksa ternyata PJB 3 mili, terus kan harus pakai alat bantu Iya. gitu ya untuk minum. Jadi saya sebenarnya pas awal melahirkan memang tidak merasakan jadi ibu gitu kan, sama masuk NICU gitu ya. Terus tidak bisa, setelah keluar NICU juga nggak bisa menyusui karena takut kan, sondenya lewat mulut ya. Jadi takut. Jadi saya udah bener nggak asik deh. Kurang ilmu. Saya juga maksudnya nggak ada yang ngasih tahu karena keluarga juga sama-sama takut karena orang tua saya juga ini kan cucu pertama. Ngelihat keadaan kayak gini ya nggak bisa gimana jadi orang tua takut, saya takut. Jadi memang dari susu formula aja dimasukin kayak gitu. Jadi nggak pernah dicoba Dipasang alat ya lewat Iya, selang lewat mulut ya, lewat namanya mulut. nasogastric tube. Jadi dari mulut dimasukin langsung ke lambung karena kalau Down syndrome itu nyedotnya agak kurang ya, jadi gangguan otot-otot gitu, jadi dia hipotonus ya, kurang kuat gitu nyedotnya. Ditambah ada kelainan jantung bawaan. Betul. Jadi kalau kesedap atau apa ada resiko biru ya. Betul. Sehingga Pas jadi kemarin, takut ya. Pas awal itu dia pas nyedot langsung biru. Jadi nggak kesedap pun dia nyedot langsung biru. Gitunya. Biru. Betul. Jadi makinlah panik, makinlah makinlah takut. ini anak pertama, cucu pertama, terus pas lihat kayak gini jadi banyak ketakutan. Saya sampai mau masukin susu aja, sampai nangis, gemetar gitu karena takut gimana, terus takut geser. Karena kan pas di NICU itu diajarin ya harus pakai stetoskop dulu ya, harus pakai ini dulu ya. Jadi bener-bener ribet menurut saya gitu ya, sampai aduh ini mau nyerah aja, ini gimana gitu, pengennya dirawat aja maksudnya di rumah sakit biar nggak banyak ketakutan gitu. Karena ya itu dibilangin tadi kalau selangnya keluar nanti masuk ke paru-paru, Betul, nanti itu kesedap apa asli, gitu ya. Iya betul. Terus kan harus mau minum harus dicek dulu stetoskop apakah benar nggak itu di dalam lambung atau malah ke yang lain gitu selangnya itu kan pengalaman kita baru pertama ya, ini gimana masukinnya sampai stetoskop dok, sampai terus aja dicek udara ya. Saya lupa nggak ditarik lagi jadi anak kembung. Oh, jadi karena udah dicek lagi Dicek nggak kedengeran kan ya, dicek nggak kedengeran, cobain lagi sama suami, terus aja dicek udara tapi nggak dikeluarin lagi udaranya sampai jadi anak kembung. anak kembung. Itu pengalaman sampai anak pas diperiksa susnya ke rumah, ini kenapa kembung, karena sus saya kan ngecek udara buat minum. Oh jadi nggak dikeluarin karena kan panik tiap mau nyusuin itu panik, jadi stres tiap mau nyusuin 2 jam sekali stres. Kebayang itu setiap 2 jam harus minumin. Terus kayak gitu ya, dicek dulu stetoskop bener nggak nih posisinya di lambung gitu kan, ada bluk gitu. Kalau ada bluk berarti bener di lambung, baru masukin gitu tuh sampai berarti 24 jam ya seperti itu terus. Aduh. Itu berapa lama sampai akhirnya bisa oke lah NGT-nya dicopot, terus dia belajar minum lewat dot, itu berapa lama? Mungkin bisa cerita. 2 bulan sih ya, setelah periksa lagi ke dokter jantungnya itu jadi mengecil, jadi 1 mili ya. betul. Terus ketemu Anda ya dok ya. Saya benar-benar bersyukur loh ketemu dokter gitu. Udah harus bisa, saya sampai ngerelain kan 3 hari dirawat di rumah sakit ya, padahal posisi sehat loh itu kan, posisi sehat cuman untuk percobaan ngedot. Jadi setiap hari itu suster yang di NICU itu gantian, setiap shift masuk ke kamar, jadi nungguin di kamar suster NICU-nya itu dicobain kan, didotin 45 cc itu sampai 3 jam loh awal-awal ngehabisinnya, 45 cc itu 3 jam ngabisinnya.
Jadi lama banget 3 hari ya, padahal sehat nggak apa-apa, cuman gara-gara pengen ini ngedot nih. Iya, gitu. jadi Nusaibah itu pakai NGT sampai 2 bulan. 2 Artinya bulan. selama 2 bulan tiap 2 jam cekrok-cekrok begitu ya? Betul. Nggak Kebayang ya pernah sampai capeknya. kering mulutnya, Bibirnya ya kasihan. karena nggak pernah kena minum langsung dari Nggak pernah mulut minum, kan? betul karena takut, sebenarnya suruh dicobain sedikit cuman karena ketakutan jadi nggak dicobain. Dan pernah biru sebelumnya di depan Betul, muka, betul, jadi betul. agak takut ya. Betul. Nah, pas baru dicopot NGT pun dia kan grok banget ya. Karena kan memang si selang itu sudah mengiritasi lama. Kemudian pas pertama nyobain minum juga sama, gelagapan juga gitu. Makanya Serba salah ya. sampai dirawat di rumah sakit supaya susternya supervisi langsung gitu, sekalian ngajarin gitu. Terus pas pertama kali aku ketemu kayak, ini motoriknya masih lemah banget, aku bilang. Nah, kan kalau Down syndrome itu harus dilatih ya. Betul. Otot itu kan harus dilatih. Jadi kalau dianya tidak dilatih, dia akan lemah selamanya. Betul. Otot mulut, otot tangan, Leher. otot leher, punggung, Betul. pinggang dan segala macam ya. Nah, akhirnya dari situ baru kita ngobrol. Di situ udah bisa nerima belum? Sebenarnya nerima sih udah, cuman memang kalau sedih-sedih sedikit sih pasti ada ya, cuman udah nerima. Cuman kadang bingung ya, kita teh mesti kemana ya? Mesti ngapain ini? Terus memang ternyata kita ketemu dengan tenaga medis yang tepat pun berpengaruh ya sebenarnya gitu. Kayak ketemu dokter lah, dokter itu nggak pernah yang ini Bebe Nusaibah masih kecil, nggak pernah seperti itu ya. Pasti ini bagus kok, semangat nggak apa-apa gitu kan, dokter selalu bilang kayak gitu. Jadi ke kitanya juga lebih tenang, Lebih pede betul, gitu lebih ya. pede, betul. Ya, jadi anak-anak Down syndrome itu, Bapak dan Ibu, sering sekali dibilanginya selalu gizi kurang, berat badan kurang. Betul. Padahal dia punya grafik khusus. Bukan kayak grafik kita yang Ya, anak reguler. Anak-anak normal. Jadi dia punya grafik Down syndrome. Jadi harusnya dia dipantau kenaikan berat badannya menurut grafik Down syndrome gitu. Jadi kalau enggak dia pakai grafik normal ya pasti dibilangnya gizinya kurang lagi dan kurang lagi. Oleh sebab itu kita waktu itu baru ngenalin Bunda Vera itu ke komunitas Potats ya. Betul. Potats itu persatuan orang tua dengan Down syndrome yang memang ada di Bandung. Ada. Nah, habis gitu terus ngerasa lebih kayak, oh memang anak saya tuh normal kayak gini, Iya, bisa dibantu, bisa dilatih gitu ya, ada fisioterapinya, ada apa aja mungkin bisa diceritain. Jadi ada fisioterapi, terus memang ya harus tetap dilatih sih, stimulasi ya. Orang motor sempat dilatih juga nggak? sempat sus yang di RSA datang ke rumah, terus memang dipijit orang motor kayak gitu. Terus memang saya ngerasa telat sih sebenarnya ya dok ya, karena kan baru ketemu dokter itu 2 bulan berarti ya. Harusnya kan mungkin meskipun dengan keadaan NGT itu harusnya Nusaibah udah bisa distimulasi, jadi nggak pernah tummy time, nggak pernah kan. Karena takut gitu. atau ada belalai di mulut terus tengkurap ya kan, bingung. Ya tapi memang jadi lebih lambat sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau dulu saya lebih berani untuk mencoba, mungkin nggak akan terlalu lambat gitu. Setelah ikut latihan fisioterapi dan segala macem, terus kemajuannya pesat banget ya? Pesat, iya. Sekarang 5 bulan berarti ya udah bisa guling, terus udah bisa ngangkat, ininya agak lama ya. Udah bisa guling kiri kanan, terus sekarang udah mau duduk ya, mau MPASI bulan depan. hebat ya. Mau Hebat MPASI banget. bulan Fase depan baru ya. gitu, meskipun dengan keterlambatannya lah ya, tapi nggak apa-apalah, saya lebih menerima. Jadi sebenarnya lebih diajarkan bersyukur dari hal-hal yang kecil. Nusaibah itu waktu lahir kan PJB, dia itu kalau nangis nggak pernah oa-oa, jadi cuma gini aja, jadi saya nggak pernah dengerin oa gitu, nggak pernah. Kalau mau nyusu juga sama ya? Enggak, cuman gitu, enggak. Terus kan kalau selama pakai NGT itu nggak ngerasain lapar ya kan, karena tiap setiap 2 2 jam udah langsung dimasukin, setiap 2 jam udah dimasukin gitu, jadi dia nggak ngerasain lapar, jadi nggak pernah nangis. Setelah berkurang jadi 1 mili dia bisa nangis wawa itu, jadi saya bersyukur banget mendengar tangisan bayi itu. Alhamdulillah, bersyukur sekali gitu. Padahal kan untuk anak reguler menangis tuh ya biasa aja. Iya, bukan. Kadang ibu-ibu tuh justru kalau anaknya nangis mulu tuh pusing. Betul. Saya itu ngedengar Nusaibah nangis, gitu keras gitu dia. Ini senengnya minta ampun. Jadi dari hal-hal yang kecil banget tuh benar-benar belajar bersyukur. Jadi
anak ini mengajarkan kita untuk bersyukur dengan hal-hal kecil. Betul, betul. Iya. Coba sekarang Bunda Levina gimana cerita? Abis udah kan waktu keluar dari NICU tuh semuanya udah bagus ya? Iya. CMV apanya gitu. Kemudian kan dia dicek tiroid ya? Iya, betul. Dicek tiroid ternyata ada hipotiroid ya dok ya. Nah, lalu saya searching lagi tuh hipotiroid kayak gimana. Ya ternyata hipotiroid juga, ternyata kan kekurangan. Kalau hipo itu kan kurang ya dok ya. Kalau lebih itu hiper. Nah kalau hipotiroid itu juga harus dipantau karena ada kemungkinan kan otaknya bekerja terlalu keras untuk si hormon tiroid ini bisa bekerja. Jadi takutnya si otak ini akan terganggu katanya dok. Jadi takutnya nanti kalau maksudnya kita sampai nggak pakai obat gitu ya? Kelolosan memantaunya nanti malah bisa kena otaknya juga gitu. Takutnya intelektualnya berkurang juga gitu katanya ya dok ya. Ya jadi saya juga gimana ya kalau anak kedua ini kasihan banget gitu. Saya ngerasa harus kasih obat dari baru lahir itu kan obatnya itu rutin ya dok ya tiap pagi, antivirus yang CMV sama obat hipotiroidnya gitu. Nggak pernah kebayang sih sama saya gitu bayi baru lahir dikasih obat yang rutin gitu dok ya kan. Anaknya menolak? Anaknya sih telan-telan aja sih dok sebenarnya. Cuman kitanya yang ngasih obatnya merasa seperti berdosa gitu ya? Iya, dan ya sama lingkungan sekitar juga sih ya, maksudnya kayak orang tua saya yang biasanya anak saya sehat-sehat yang pertama gitu, ini kenapa harus dikasih obat terus gitu, apa nanti ada efek sampingnya nggak gitu kalau dikasih obat terus gitu. Terus dirimu menjawabnya gimana tuh kalau ada orang sekitar yang nanya? Saya sih bilang ya saya ngikutin dokter aja karena memang kan ya yang lebih tahu dokter lah gitu, kita ngikutin aja karena kan takut juga gitu nanti kedepannya ada apa-apa lebih bahaya lagi gitu kan. Nah terus dengan pengobatan hipotiroid itu kan dia diambil darah sebulan sekali ya? Iya betul, ya, diambil darah sekali. sebulan sekali. Tapi dengan pengobatan hipotiroid itu dia perkembangan berat badannya kayak gimana, mungkin bisa cerita? Iya, jadi kalau untuk berat badannya sih bagus, tapi untuk perkembangannya sih saya lihat memang agak telat sih dok gitu. Perkembangannya sekarang memang anak saya ini kan Luisa ini kan udah setahun sebulan, tapi merangkak aja belum bisa sih. Tapi udah bisa berdiri? Belum dok. Jadi baru bisa istilahnya mah ngesot gitu ya. Jadi majunya tuh ya itu juga puji Tuhan banget gitu, maksudnya anak saya bisa maju gitu dan ngesot gitu ya buat meraih sesuatu tuh dia bisa gitu. Sebelumnya mah 5 bulan 6 bulan tuh kan belum bisa ngebalik ya. Belum bisa tengkurap sama sekali. Jadi kalau mama saya bilang kok ini kakinya lemes banget ya kayak kalau yang pertama kan lincah banget tuh loncat-loncat terus, kalau misalkan diberdiriin loncat-loncat terus. Kalau ini kayak lemas gitu kakinya gitu ya dok ya. Mungkin ada pengaruhnya dari si CMV itu juga kali ya dok ya. Sampai terakhir saya ke dokter tumbuh kembang juga yang di Melinda kan dok, kemungkinan harus ada terapi tadi sih untuk mengejar ketertinggalannya ya. Iya. Tapi tetap sih apapun itu tetap kalau ngejar ketertinggalan tuh bisa kok. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih keras stimulasinya dibanding orang tua yang anaknya normal gitu. Betul. Untuk mengejar ketertinggalannya gitu. Ya memang harus seperti itu sih. Ada rasa maksudnya aduh ini ditanya terus kan sama teman-teman, anaknya udah bisa apa misalnya. Itu ya sebenarnya yang paling mengganggu ya betul. Iya, selalu ditanya anaknya udah bisa apa gitu. Sampai kadang kalau ke komunitas misalnya kayak ke sekolah minggu gitu, ngelihat anak lain tuh baru datang gitu ya umur 4 bulan kok udah bisa guling-guling gitu. Anak aku ya harus ditengkurepin gitu. Ada rasa apa sih? Takut atau minder atau menghindar atau lebih ke gimana ya? Capek aja gitu ngadepin pertanyaan-pertanyaannya gitu. Merasakan hal yang sama?
Hal yang sama, cuman karena memang saya itu udah sounding dari awal kalau Nusaibah Down syndrome, siapapun itu ya. Jadi orang nggak nanya pun saya bilang. Oh, Betul, ada teman misalkan berkunjung, karena kan kalau kecil memang dari muka belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu kelihatan DS gitu. Tapi saya setiap ada teman yang berkunjung ke rumah, terutama saudara ya, saya selalu bilang kalau Nusaibah anak spesial, biar nantinya nggak ada perbandingan, misalkan oh ini kenapa udah bisa seperti ini udah bisa seperti ini kenapa, jadi mereka udah ngerti gitu, jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Karena memang udah disonding dari awalnya. Kalau ada temen yang misalnya udah lama nggak ketemu, terus ngobrol gitu pernah? Pernah sih, cuman saya pasti bilang, mereka nggak nanya pun saya bilang kalau Nusaibah ini anak spesial. Gitu. Jadi saya selalu bilang siapapun yang ketemu, karena kan kalau saya berarti terapi itu seminggu 2 kali ya. Pasti jadi pertanyaan, ngapain sih terapi? Nahan nangkuban oge istilahnya ya, kalau sudah nahan nangkuban oge harus diterapi gitu. Jadi saya selalu bilang kalau Nusaibah ini Down syndrome gitu, anak spesial. Jadi kalau nggak distimulasi ya dia nggak akan bisa. Beda dengan anak reguler yang alami udah pasti 3 bulan 4 bulan bisa seperti ini. Kalau Nusaibah kalau nggak dikasih tahu ya nggak akan ngerti gitu. Jadi saya udah bilang. Jadi biar kita kalau kumpul-kumpul atau apa juga ya lebih nyaman dengan betul, orang. nggak ada pertanyaan. Apalagi kan di keluarga saya itu kebetulan yang seumuran dengan Nusaibah itu ada 4 orang. Jadi hanya beda bulan. Ya jadi pas ketemu itu kadang-kadang masih ada sih saya rasa sedih gitu ya, karena yang ini 3 bulan aja dia udah yang tegap banget ininya gitu ya, ada yang seperti itu. Cuman mereka nggak membandingkan karena memang tahu Nusaibah anak spesial. Iya, kalau saya sih pengennya sih nggak banding-bandingin ya dok ya, tapi dalam hati kecil Pasti ada ya. pasti ada aja gitu rasa seperti itu gitu. Pasti saya juga kayak gitu kok. Iya. Suka ada, padahal tahu kalau pasti ada keterlambatan, cuman kalau pas lihat anak 3 bulan, oh ini udah kayak gini, oh dede tuh lihat deh, padahal nggak boleh kayak gitu ya harusnya ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu harusnya gitu, cuman aduh itu tuh udah tegap, ini udah kayak gini, udah bisa digendong ke depan, posisinya ini tegap banget. Nusaibah kan masih gini posisinya betul. Gitu pas 4 bulan tuh, baru sekarang kan dia udah agak tegap kalau gendong ke depan. Kalau ada yang ngebandingin sama kakaknya nggak sih? Atau kita dalam hati kecil suka kayak kan alam bawah sadar ya kita tuh kalau anak pertamanya udah targetnya segitu, anak keduanya kayaknya kalau nggak targetnya segitu kayaknya ada yang kurang gitu nggak sih? Betul, jujur sih lebih sayanya sendiri sih dok, iya gitu, karena yang pertama itu terkesan cepet banget sih, memang setahun itu dia udah mulai bisa berdiri dan ngerambat gitu ya ke tembok tuh udah bisa gitu. Setahun sebulan kayaknya udah lumayan bisa step by step gitu jalan gitu dok. Jadi kayaknya tuh yang pertamanya cepet banget, ini yang kedua kok bisa seperti ini gitu. Jadi saya sendiri gitu, lebih ke sayanya sendiri. Kalau suami gimana? Kalau suami sih ya puji Tuhan support system banget gitu buat saya gitu ya dok. Memang suami yang menguatkan saya juga gitu. Bahkan kan waktu pas di rumah sakit saya nggak bisa ketemu Luisa langsung gitu, dia yang nganterin bolak-balik ke ruang NICU tuh ASI saya tuh dianterin gitu, udah gitu dibantuin untuk bisa ya pokoknya harus ada kolostrum yang dikasihin ke Luisa gitu biar dia juga daya tahan tubuhnya tetap kuat kan dok. Nggak bisa disusuin langsung ya pasti kolostrumnya sedikit ya dok ya, tapi waktu itu kita sama-sama berusaha gitu tiap 3 jam sekali pakai suntikan itu kan Iya pakai suntikan 1 cc ya, mau dari sedikit lama-lama tambah banyak. Betul, 0,1 cc aja itu tuh sangat berharga ya dok ya. Iya, lalu waktu saya harus terima bahwa saya harus pulang duluan sedangkan Luisa nggak bisa saya bawa gitu, tetap di NICU ya, suami saya juga yang bantu untuk anterin ASI-nya gitu ya dok ya, tiap 3 jam sekali. Sempat ngalamin tuh aduh telat gitu, Luisanya udah nangis-nangis nih tapi ASI-nya belum sampai kayak gitu, sampai kejar-kejarannya seperti itu sih dok. Iya, jadi penting banget support system, karena kalau kita lihat dari sini perempuan itu lebih gampang mellow ya. Betul. Lebih terus kalau udah mellow kayaknya block out, nggak bisa mikir apapun. Jadi tidak cuma nangis terus bingung, terus kadang
membayangkan sesuatu yang sangat buruk gitu. Betul. ya nggak sih? Padahal belum tentu belum tentu terjadi, terjadi. Nah, disitulah letak seorang suami yang memang lebih rasional, lebih bisa berpikir dengan matang gitu ya, kayaknya lebih tenang, lebih matang, bisa menenangkan istri-istrinya yang pada saat itu memang emosionalnya, apalagi baru lahiran gitu kan, emosionalnya masih naik turun. Itu perlu banget. Ini kan kita lagi baru tahun baruan ya, 2025 gitu. Nah, ibu-ibu kuat ini punya rencana apa sih selama 1 tahun ke depan ini untuk anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus? Silakan Bunda Vera dulu. Mungkin tetap fisioterapi ya, karena kalau lepas fisioterapi kan jadi semakin terlambat gitu. Ngejar keterlambatan itu fisioterapi, terus di rumah, terus kemungkinan juga saya punya rencana mungkin umur 1,5 tahun Nusaibah udah pengen diikutin sekolah biar dia nggak apa-apa lah, anak bawang istilahnya gitu ya, tapi dia kan mulai bersama dengan anak reguler gitu, jadi mudah-mudahan jadi termotivasi juga. Gitu. Kalau untuk sekarang kan lagi mau makan nih, ada persiapan khusus apa nggak, misalnya dari tips-tips dari keluarga di Potats dan segala macam untuk MPASI anak dengan Down syndrome? Untuk MPASI-nya sendiri nanti awal MPASI kita ketemu dengan terapisnya. Terapis oromotor. Jadi yang biasa terapis Nusaibah dia bilang kan nanti pas awal itu dibawa ke sini aja dengan MPASI-nya. Jadi dia yang mau nyobain MPASI-nya. Jadi dilihat juga apakah ada kekurangan atau enggak gitu. Ya itulah kerennya komunitas ya. Betul. Maksudnya komunitas yang pernah anaknya udah gede-gede biasanya gitu kan, yang sudah melewati itu, biasa mereka suka membantu orang-orang yang baru terdiagnosis, karena kalau baru terdiagnosis kayaknya kalut ya nggak sih, terus kayak masa depan suram gitu. Padahal kalau sudah melewati, tahu apa yang harus dilakukan, ya itu jauh lebih membantu dan menguatkan ya gitu kan. Saya tuh ngerasa malah gini, ini Nusaibah udah paling susah nih, maksudnya nasibnya tuh susah banget gitu di mata kita. Ternyata setelah gabung komunitas, masa-masa itu tuh mereka juga ngelewatin, karena mungkin kembar 1000 ya. Jadi memang sama gitu, mirip-mirip kan? Dari PJB mirip, terus kayak misalkan ada apa gitu yang berbeda gitu perkembangannya itu tuh mirip juga. Jadi kadang-kadang pas saya nanya sama yang lebih senior, oh itu pernah mereka lewatin juga caranya gini. Oh ternyata benar, termasuk benar kata dokter. Kalau dokter kan mungkin hanya materi lah istilahnya gitu. Yang menjalani kan yang pernah mengalami. Dan mereka punya tips-tips kecil yang memang kayak ini mah diginiin juga biasanya mau gerasok cobaan gitu ya. Betul. Kayak misalkan buat susu gitu, saya kan ngocoknya ke atas, tapi Nusaibah habis itu suka kadang-kadang kayak kembung gitu. Coba deh, waktu kemarin juga dikocoknya ke sini gitu arahnya gitu, arahnya ke samping gitu. Pas dicobain ternyata benar nggak kembung gitu, padahal cuma beda cara kocok doang ya. Masalah kecil-kecil kayak gitu ya beneran. Terus kayak sakit misalkan batuk, pilek, mereka kasih tahu kita tuh harus punya alat-alat medis minimal kayak nebu gitu ya, terus oksigen, oximeter. Jadi nyicil tiap bulan ini beli ini dulu, bulan ini beli ini gitu. Jadi pas kata dokter, dok Nusaibah batuk pakai nebu, ada kok ini di rumah karena sebelumnya udah dikasih tahu sama senior ini yang harus disediain alat-alatnya di rumah gitu. Karena selama 5 tahun ke depan kemungkinan akan butuh. Iya. Daripada setiap sakit ke UGD tuh lebih horor gitu ya nggak sih? Benar kayak gitu. Jadi memang udah prepare lah udah prepare, jadi udah komplit. Kalau kata sus yang Nico di RSA, Mam, ini mah udahlah jadi perawat Nico aja. Karena mandiri kan, waktu dirawat juga ini cek suhu sendiri. Iya, terus laporannya ke dokter, dok ini suhunya segini, nggak dicekin sus, padahal ya cek sendiri gitu, semua sendiri gitu. Iya, jadi memang membuat kita belajar hal baru, lebih teliti, lebih detail. Dan ya mungkin nanti suatu saat kalau kita udah melewati fase ini, Nusaibahnya udah gede, pas ada misalnya keluarga, saudara atau temen, kita jadi bisa menjadi yang menguatkan mereka karena kan saat ini kita dikuatkan oleh beberapa orang yang sudah melewati. Gitu. Ya sekarang gimana kalau untuk Luisa, ada rencana apa nggak selama 1 tahun ini ke depan? Misalnya apa yang akan dirimu lakukan dulu? Tadi kan tahu tuh ada keterlambatan motorik, jadi kita mungkin akan coba fisioterapi. Terus ada apa lagi nggak tips misalnya atau rencana apa yang akan dirimu lakukan selama 1 tahun ke depan ini?
Iya. Kalau untuk sekarang kan dikontrolnya itu yang hipotiroidnya itu kan ya dok, karena kan itu yang masih harus reguler dicek darah. Tapi puji Tuhannya dari awalnya harus tiap bulan, mundur jadi 2 bulan sekali. Sekarang bisa, puji Tuhan bisa 3 bulan sekali dok, karena hasilnya cukup bagus. Stabil gitu, ya, stabil. karena kalau stabil obatnya kan stabil. Kalau dia naik turun berarti obatnya masih harus naik turun gitu. Betul. Jadi ya saya akan tetap lakukan ya seperti biasa cek darah 3 bulan sekali untuk kontrol hipotiroidnya, sama mau mulai fisioterapi juga sih dok untuk perkembangan motorik kasarnya ya, biar kakinya lebih kuat gitu. Ya itu sih mau mulai dari minggu depan sih udah janjian sama dokternya Untuk bisa mulai fisioterapi ya. Iya. Betul. Dan memang kalau kayak Nusaibah juga fisioterapi mah seminggu 2 kali, di rumah mah sekolah sama ibu bapak, bener nggak? Jadi betul. orang Jadi harus rumah terus. memang yang Betul. jadi gurunya gitu. Betul. Iya betul. Ya kan? Ya. Betul. Gimana bisa cerita nggak? Sehari berapa kali dilatih gitu? Hampir sambil bermain sambil dilatih gitu. Jadi misalkan kalau yang pijitan-pijitan itu biasanya habis mandi pagi sama sore, selebihnya sih sambil main biasanya gitu. Stimulasi yang harus diulang. Kebetulan karena terapisnya itu bukan hanya melatih, dia itu juga kita diajarin cara pijit-pijit buat mengembangkan otot-otot dia biar lebih kuat. Jadi misalkan untuk tengkorak harus yang ini ya dipijitnya. Nah kita juga diajarin itu pijit di rumah diulangi, karena tetap sih cuman seminggu 2 kali itu nggak cukup. Kalau cuman ngandelin fisioterapi terus kitanya di rumah nggak belajar gitu nggak Lebih cukup. lama ya Betul, kemajuannya. betul, Ya, betul. Jadi keluarga support system juga belajar juga sama. Betul. Jadi saya selalu videoin ke eyangnya, diliatin ini gerakan baru nih kayak gini. Jadi semua orang tahu gerakan yang harus dicoba di rumah gitu. Berarti dirimu juga harus gitu karena dia bekerja sih. Iya. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore juga kan dok. Jadi betul-betul butuh support system dari keluarga juga. Betul. Belajar untuk bagaimana stimulasi gitu kan, dan rutin dilakukan itu juga nggak gampang Iya, sih jadi dok. makanya tips dari bundanya Nusaibah, dari Bunda Vera bilang kalau lagi di visio, izin ya direkam gitu, Betul. biar kita di rumah tahu kan Bisa share, ini iya. harus diapain, terus Iya. kita melatih dan kita bisa kirim juga ke misalnya nanti neneknya Luisa Iya. atau ada siapa atau bapaknya atau siapa yang jagain, tetap Iya. kalau dia bangun ya tetap harus distimulasi. Gitu. Memang kalau anaknya lagi ngantuk lagi apa kita skip, tapi bisa sambil bercandaan, sambil ada beberapa gerakan-gerakan lagi dilakukan. Nah, tetap harus titip karena kan kita working mom ya, jadi untuk bisa ngejar itu tetap harus ada gitu. Iya. Kalau untuk kayak apa ya, makan atau segala macam dia kesulitan nggak sih? Untuk makan enggak sih dok. Makan Enggak, mau puji oke aja Tuhan, ya? Oke aja, dia cukup makannya tuh cukup senang ya kalau misalnya dikasih makan tuh senang gitu. Terus misalnya udah mulai kan dikasih kayak buah-buahan gitu, dia pegang kayak apa dok kalau misalkan ini finger food, suka juga gigit gitu. langsung gitu bisa. Jadi kalau ngomong ngoceh gitu mah oke ya? Ngoceh juga bisa sih mama. Cuman lebih ke arah kaki aja. Iya, kaki aja sih dok. Nah. Iya. Oke, nah yang terakhir adalah kita mau tanyakan ke bunda-bunda hebat di sini nih, apa sih yang ingin disampaikan kalau kita punya anak super ya, berkebutuhan khusus lah gitu, beda dengan anak-anak lain gitu. Ada tips nggak dari Bunda Vera? Menerima Silakan yang disampaikan. pertama. Menerima dulu ya. Menerima yang pertama. Iya, yang pertama. Terus apapun yang diberikan oleh Allah adalah ketentuannya ya. Jadi Allah tahu pasti kita mampu. Meskipun berat, tapi sebenarnya anak kita lebih berat lagi. Terus kalau misalkan bukan kita yang bangga, yang membersamai, mau siapa lagi? Gitu aja sih. Keren banget. Gimana? Kalau Bunda Lavina gimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Iya betul kata Bunda Vera, jadi kita harus accept dulu ya dok ya. Memang untuk accept juga kita butuh proses, tapi harus gitu. Memang sampai masih berjalannya waktu juga kita masih terus belajar untuk menerima gitu ya. Tapi memang harus dari kitanya dulu untuk menerima. Dan saya percaya kalau kita dititipin sama Tuhan anak yang spesial, berarti kita juga orang tua yang spesial dan kuat gitu ya dok ya. Tuhan juga pasti akan kasih kekuatan dan
sukacita juga dalam setiap prosesnya ya dok ya. Jadi kita harus menguatkan anak kita dan terus bersyukur akan setiap hal yang perkembangan yang memang walaupun kecil-kecil tapi kita harus mensyukuri itu dan terus berdoa untuk kedepannya untuk anak kita dan menguatkan juga gitu. Karena betul kalau bukan dari orang tuanya sendiri gitu yang bangga dan support gitu, mau siapa lagi. Iya, dan saya pernah dengar katanya anak spesial untuk ibu spesial, anak hebat untuk ibu yang hebat. Dan mungkin satu lagi tips bahwa kalau kita hanya melihat kekurangannya aja, kita ya cuma lihat dia sebagai kekurangannya aja. Tapi kan mereka itu pasti punya sesuatu yang lebih ya. Betul. Lebih dibanding anak lain gitu, lebih dibanding mungkin pribadi yang hangat, betul ya. gitu, anak yang baik, nggak terlalu Neko-neko. merepotkan, gitu kan, maksudnya makan gampang, gitu. Jadi untuk hal-hal kecil kita bisa lebih banyak bersyukur juga, gitu. Karena ya yang normal juga ada masalahnya lah ya, yang cuman kalau kita sebagai orang tua hanya melihat sisi negatifnya aja ya. Kitanya jadi ya nggak akan pernah bersyukur dan jadi ngerasa anak itu sebagai suatu beban. Betul. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih sudah menonton YouTube kali ini. Semoga memberikan insight sekali lagi untuk ibu hebat, anak spesial pasti diberikan untuk orang tua spesial. Dadah.